Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua di rumah menjaga kesehatan, ya, menjaga ibadahmu. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat, karena hanya ibadah sholatlah yang bisa menolongmu nanti di alam akhirat. Untuk kali ini anak-anak, kita akan membahas materi tentang ibadah haji. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat kan? Baiklah, ibadah haji menurut bahasa berasal dari kata hajah yang artinya berziarah, yaitu mengunjungi sesuatu. Adapun menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu hukum haji. Hukum haji di sini yaitu fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang mampu. Arti mampu bagaimana anak-anak? Arti mampu di sini, ya, ketika seseorang berangkat ibadah haji, ya, harus bisa memenuhi semua kebutuhan yang ditinggal. Keluarganya ditinggal itu harus terpenuhi, tidak sampai terlantar, tidak sampai kelaparan, itu artinya mampu, ya, begitu anak-anak ya. Jadi harus diketahui bersama untuk fardu ain ibadah haji ini wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Bahkan anak-anak yang lebih yang lebih kita tidak menyangka, yaitu ada seseorang itu yang hidupnya itu tidak mampu untuk kehidupan sehari-hari, itu sangat-sangat kurang kalau kita melihat, tapi dia menabung uang terus sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa naik haji. Nah, itu suatu kehidupan yang luar biasa, karena itu hukumnya wajib bagi seseorang, apalagi orang yang sudah kehidupannya mapan harus bisa atau harus mampu naik haji. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda, biasanya anak-anak benar-benar Allah memberikan seseorang yang menunda untuk ibadah haji itu dengan kesulitan, benar-benar disulitkan, ya. Karena apa? Sebetulnya dia mampu, dia punya uang yang cukup, ditunda-tunda, tidak segera naik haji, maka ada saja halangannya, ya, entah anaknya sakit, entah orang tuanya seperti itu dan selanjutnya. Padahal dia mampu, dia punya uang, tapi ditunda-tunda. Bagaimana cara melaksanakan haji ini anak-anak? Haji ini ada beberapa bagian, ya, atau ada beberapa macam. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad di sini dengan melaksanakan ibadah haji lebih dulu, kemudian baru melakukan ibadah umroh. Ifrad di sini, ya, jadi ketentuannya untuk haji ifrad ini, amalan-amalan yang dilakukannya itu loh anak-anak, itu yang dilakukan ibadah haji dulu, baru dia melakukan ibadah umroh. Nanti tata caranya ada sendiri, ya, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu haji tamato. Haji tamato ini malah sebaliknya, seorang tersebut melaksanakan umroh terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan haji. Ini dinamakan haji tamato. Kemudian yang ketiga yaitu haji kiran. Haji kiran di sini mengerjakan haji sekaligus lalu ibadah umroh. Di sini apa toh yang dipermasalahkan, yaitu bentuk ibadahnya, anak-anak, bentuk ibadahnya, ya. Jadi kalian yang harus dipahami dari tiga ini yaitu apa toh kok dijadikan tiga macam untuk pelaksanaan haji ini, cara pelaksanaannya. Jadi
Haji ifrad yaitu haji terlebih dulu baru umroh. Kalau tamattu itu umroh dahulu baru mengerjakan haji. Tapi kalau haji qiran itu malah bersama-sama, yaitu antara haji dan umroh itu dilakukan dengan bersama-sama. Baiklah anak-anak, sekarang yaitu syarat wajib haji. Ini syaratnya. Harus beragama Islam. Yang pertama. Wajib ini harus beragama Islam. Seseorang yang tidak beragama Islam walaupun datang ke Mekah, ya, maka dia tidak masuk dalam kategori masuk dalam syarat wajib haji karena dia tidak beragama Islam walaupun dia sudah mendatangi Masjidil Haram, walaupun dia sudah datang ke Mekah. Contoh, ada seorang peneliti, dia non muslim, lalu dia ikut-ikut melakukan semua kegiatan ibadah haji, dia tidak dinamakan orang yang naik haji. Kenapa? Karena dia tidak beragama Islam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu baligh. Baligh di sini bagaimana maksudnya? Apabila seorang anak kecil menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah, ya, tetap sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Tidak menggugurkan kewajibannya. Karena apa? Karena kelak kalau dia sudah dewasa, dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dia walaupun dia itu ikut orang tuanya, ya, berangkat haji, ya, maka dia dari masuk syarat ini, anak kecil ini belum bisa atau belum punya kewajiban gitu loh, belum punya kewajiban, sehingga ketika dia nanti sudah dewasa dia mempunyai kewajiban sendiri untuk mendatangi atau naik haji seperti itu. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Wajib bagi seorang yang melakukan ibadah haji dia harus sehat akalnya. Tidak boleh mabuk, tidak boleh stres, ya, tidak bisa. Jadi dia orang gila, tidak bisa ini. Orang yang naik haji syaratnya berakal sehat, ya, sehat. Sehingga begini anak-anak, nanti itu orang-orang yang tidak sehat akalnya, ya, yang enggak sehat akalnya itu tidak ada perhitungan nanti anak-anak di akhirat nanti gitu. Makanya di sini juga termasuk syarat wajib haji dimasukkan juga harus sehat akalnya. Kemudian yang keempat, merdeka. Merdeka artinya bagaimana? Dia terbebas dari terbebas dari orang lain. Artinya apa merdeka itu? Bukan seorang budak, bukan seorang pembantu misalkan. Jadi dia harus merdeka, tidak terikat oleh orang lain seperti itu. Mampu di sini bagaimana anak-anak? Yang terakhir itu mampu fisiknya, mentalnya, ya, keamanannya, ya. Terus dia materi itu paling utama materi itu harus mampu, ya, harus mampu. Tapi gini anak-anak, terkadang ada seseorang yang naik haji itu bukan karena harta dia sendiri, bukan karena uang dia sendiri, tetapi mungkin dari perusahaan dia karena dapat dapat hadiah dinaikkan haji karena prestasinya. Mungkin ada orang yang bersyukur karena mungkin dia menolong mereka, kemudian dengan oleh orang tersebut dinaikkan haji, itu bisa jadi. Jadi mampu di sini ini banyak pengertiannya. Satu, yang pertama harus bisa memenuhi mencukupi kehidupan orang-orang keluarga yang ditinggal, itu mampu. Atau mampu sehat, atau fisiknya kuat, itu namanya juga mampu. Baiklah, sekarang rukun haji. Apa saja rukun haji itu? Ihram.
Ihram yaitu niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Ya, jadi pertama kali itu dilakukan adalah niat. Ya, niat akan memulai mengerjakan haji atau umroh. Yang kedua wukuf rukunnya. Ini gini anak-anak, rukun ini wajib loh ya. Ketika rukun ini salah satu dari rukun ini nanti tertinggal atau ditinggal, maka ibadah hajinya tidak sah. Jadi yang namanya rukun tuh harus dilaksanakan. Baik ihram ya yang pertama ya. Lalu yang kedua yaitu wukuf. Wukuf itu datang di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu dinamakan wukuf. Lalu tawaf yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata, dan seterusnya seperti itu. Kemudian sa'i. Yang keempat sa'i anak-anak, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Pelaksanaan kegiatan sa'i ini mengapa dimuat atau dimasukkan dalam rukunnya haji, karena ketika itu suatu kisah yang sangat yang sampai sekarang menjadi tidak terlupakan ya, yaitu pada waktu itu istri daripada Nabi Ibrahim ya, yang ditinggalkan di sekitar Mekah situ, dia ketika itu sendiri ya bersama putranya Nabi Ismail ya, dengan Ismail yang masih bayi, yang masih baru pokoknya masih bayi, belum bisa duduk, masih bayi ya, masih tergeletak bayi. Ketika itu ibunya tidak bisa mengeluarkan air susu. Dia lari-lari kecil ya dari Bukit Safa, kemudian naik ke Bukit Marwah. Dari atas lalu melihat ke bawah ya, seperti ada air, turun ke bawah, tidak ada. Kemudian naik lagi, itu dilakukan sampai 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Ketika yang keenam, ketika berada di Bukit Marwah ya, di atas melihat ke bawah, yaitu di Bukit Safa, itu terlihat seperti ada air ya, turunlah ya ibu Ismail. Kemudian dari bawah apa yang terlihat, karena Ismail itu yang masih kecil menangis ya karena haus, lalu kakinya itu diketuk-ketukan ke tanah, kemudian disitulah muncul air ya, yang sampai sekarang diabadikan, dibuatkan sumur itu. Setiap orang yang naik haji selalu ambil air tersebut yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Tapi sampai sekarang untuk pengambilan air tersebut bagi siapapun peziarah haji dibatasi, tidak bisa ambil seenaknya, tidak bisa sepanjang itu ya. Kemudian yang keenam yaitu tahallul yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Jadi selesai sa'i itu ada kegiatan tahallul, yaitu rambutnya dicukur minimal 3 helai ya. Jadi tidak harus cukur habis, tidak, ini minimal ya. Jadi misal dicukur habis ya boleh, wong minimal. Oke. Yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu tertib, mendahulukan yang dahulu dan di antara rukun-rukun tersebut, seperti itu ya anak-anak. Sekarang wajib haji, ini wajib ini. Ihram dari mikot ya. Ihram dari mikot ini
yaitu mikot. Mikot adalah batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan, ya, yang telah ditentukan. Ketentuan masa atau mikot zamani di sini ya, mikot zamani itu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya, yaitu tanggal 10 bulan Haji. Kemudian mikot di sini kalau yang misalkan saja orang yang tinggal di Mekah ya, itu dinamakan dengan mikot tempat ihram. Mereka ya tetap namanya ketentuan tempat atau makani di sini. Kalau orang Mekah ya dia ya tetap tinggal di Mekah tersebut. Itu sudah mulai dari ihram, mikotnya dia seperti itu. Batas waktu ya, tempat yang telah ditentukan. Terus kalau misalkan saja orang-orang yang dari India atau Indonesia datang dari arah negeri tersebut, ini dinamakan Ya'lamlam adalah mikot tempat ihram orang-orang yang datangnya dari arah Yaman, India, Indonesia seperti itu. Jadi mikot ini tidak seluruh manusia yang berhaji satu tempat, tidak ya anak-anak, tidak. Jadi dari mana asal mereka, dari mana asal negara atau negeri mereka. Kalau misalkan dari orang-orang Indonesia dinamakan Ya'lamlam tadi tempatnya mikot seperti itu. Kemudian diharuskan bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah yaitu pada malam hari raya haji sesudah hadirnya setelah hadir di padang Arafah. Kemudian berikutnya yaitu melontar jumroh. Jumroh Aqobah ya, yaitu pada hari raya haji, jumroh Aqobah ya, seperti itu. Kemudian melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Loh, Bu, melontar jumroh ini apa toh yang dilontarkan, yang dilemparkan, yaitu batu. Jadi ketika bermalam di Musdalifah, orang-orang yang naik haji itu ketika bermalam itu mengumpulkan kerikil-kerikil itu ya, seperti itu. Nanti ketika untuk melontar jumroh itu yang dilemparkan ya, kerikil-kerikil itu tidak pernah habis, anak-anak batu-batu tersebut ya, enggak pernah habis. Diambil orang tuh ya tetap ada terus seperti itu. Kemudian bermalam di Mina. Setelah itu tawaf wada. Tawaf wada itu artinya pamit anak-anak, yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu akan pulang ke negara atau kotanya sendiri-sendiri. Jadi tawaf wada di sini adalah tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah, seperti itu. Oke anak-anak, kemudian yang ini yaitu menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Seperti ini. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan sunnah haji. Sunnah haji yaitu harus dikerjakan ya. Kalau dikerjakan maka orang tersebut akan mendapat pahala. Apa saja sunnah haji ini? Yang pertama membaca talbiyah. Talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Seperti itu terus dibaca sambil berputar-putar mengelilingi Ka'bah, seperti itu namanya membaca talbiyah. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Minta apa saja ketika di sana di Mekah ya, itu akan dikabulkan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginannya. Lalu yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Dan yang keempat, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima,
kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Ini maksudnya masuk ke dalam Ka'bah ini hanya kepalanya, anak-anak. Kepalanya dimasukkan. Dan itu tidak semua orang bisa masukkan kepalanya itu mencium Hajar Aswad, anak-anak. Jadi di Ka'bah itu ada benda kecil dinamakan Hajar Aswad, ya. Itu semua pengunjung atau orang yang naik haji itu ada sunnah haji, yaitu mencium Hajar Aswad tersebut. Jadi hanya memajukan kepalanya untuk mencium Hajar Aswad tersebut, itu sudah merupakan sunnahnya. Tapi anak-anak, tidak semua orang itu bisa mencium Hajar Aswad, tidak semua orang. Ya kuasanya Allah aja, tidak hanya beberapa orang saja. Maksudnya tidak semua pengunjung yang naik haji bisa mencium Hajar Aswad, itu tidak semuanya. Jadi ya seperti itu, ya semoga saja berdoa anak-anak kalau nanti bisa naik haji, semoga bisa mencium Hajar Aswad seperti itu. Baiklah, ini yang berikutnya yaitu larangan haji. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apa? Bagi laki-laki yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi bagaimana? Ya lembaran, bajunya orang laki-laki itu lembaran di serempang nih, sampir nih seperti itu, kemudian di yang bawah diubet nih gitu tok, tidak ada jahitannya. Kemudian tidak boleh menutup kepala, ya. Lalu yang ketiga, ini ya, bagi laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh menutup kepala. Kemudian bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Maksud menutup muka di sini ya enggak mukanya blok ditutup, enggak, matanya tetap terlihat. Saat ini kita diwajibkan pakai masker. Itu sebetulnya itu adalah latihan, karena ketika larangan haji itu malah tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan, itu malah tidak boleh. Tapi saat ini kita memang dianjurkan untuk bermasker ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Baiklah, larangan laki-laki dan perempuan. Nah, ini larangan lagi, tidak boleh. Ini sama, laki-laki maupun perempuan ini sama ya. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Nah, ini tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh rambutmu atau bulu-bulu badannya lain buat cowok butin, tidak boleh. Atau tidak boleh juga memotong kuku. Tidak boleh mengakadkan nikah, tidak boleh akad nikah di sana anak-anak, tidak boleh. Jima atau berhubungan suami istri juga tidak boleh. Berburu dan membunuh binatang liar itu juga tidak boleh. Kenapa ini? Coba anak-anak, yang jima nih ya, yang berhubungan suami istri kok tidak boleh. Nah ini aja merupakan larangan bagi seseorang laki-laki maupun perempuan yang naik haji. Tidak boleh jima, tidak boleh berhubungan antara suami istri. Nah ini anak-anak, besok kalau sudah di surga itu udah nggak ada hubungan, tuh nggak ada. Jadi nanti di surga sudah nggak ada hubungannya, ada di dunia ini. Ini sebagai sebagai ujian bagi laki-laki maupun perempuan. Ketika di dunia ini dia kuat nggak menahan keimanannya, hanya berhubungan dengan suami istrinya saja, itu kuat nggak? Itu sampai nanti kalau kuat ya nanti sampai di surga, ketemu di surga ya suaminya ya itu lagi, cuma nggak ada hubungan gitu loh. Makanya di surga itu nggak ada tempat air kencing, nggak ada tempat pembuangan, walaupun makan tapi nggak sampai buang air besar, nggak sampai buang air kecil. Nanti di sana tuh suci, surga itu nggak ada tempat-tempat seperti itu, nggak ada hubungan sama itu, nggak ada. Nah tapi di dunia ini diuji, kuat nggak dia bersama suaminya tok, kuat nggak dia bersama istrinya tok, seperti itu anak-anak. Denda sekarang. Jadi ketika orang yang naik haji itu melakukan pelanggaran, maka ada dendanya. Jenis pelanggaran: tidak mengerjakan haji ifrad, maka
Maka dendanya anak-anak menyembelih 1 ekor kambing. Terus yang kedua, berhubungan suami istri, maka dendanya menyembelih unta lebih besar lagi. Makanya nggak boleh di sana. Harus suci, semuanya suci nih di surga yang suci semuanya, nggak ada yang kotor-kotor, nggak ada. Loh bumi, hubungan suami istri itu apa kotor? Kotor. Makanya ketika selesai hubungan suami istri itu harus mandi besar karena itu kotor. Makanya nih ibadah haji ndak boleh kotor-kotor. Di surga ndak ada kotor-kotor. Terus piye damnya yaitu menyembelih unta. Wes yang ketiga, larangan ini berburu dan membunuh binatang liar. Apa dendanya? Menyembelih binatang unta. Kemudian terlambat datang maka dendanya bagaimana? Bertahalul, yaitu mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya kamu bisa buka link di bawah ini lalu langsung dikirimkan ya. Nanti akan saya buka siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum, gitu ya anak-anak ya. Untuk link Google Form ini nanti juga akan saya kirimkan ke kelas kalian, begitu ya anak-anak ya. Baiklah, pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan dengan pembelajaran minggu depan, yaitu dengan tema dan sub yang selanjutnya. Tetap semangat anak-anak ya, semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dijaga dan dimudahkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.